Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit cara berkembang biak badak Jawa. Badak Jawa mungkin merupakan mamalia besar yang paling langka, dengan hanya tersisa 60 ekor di alam liar dan tidak ada di penangkaran karena di setiap badak Jawa hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Indonesia menjadikan spesies ini lebih rentan terhadap kepunahan. Namun, populasi badak Jawa telah meningkat secara signifikan selama 5 tahun terakhir. Masih ada kesengajaan besar dalam pengetahuan kita tentang badak Jawa karena mereka sangatlah sulit untuk dipelajari. Badak Jawa yang tersisa hidup di hutan yang sangat lebat dan spesies ini tidak pernah dibesarkan di penangkaran. Untuk alasan ini, umur rata-rata badak Jawa tidak diketahui, tetapi kemungkinan mereka bisa hidup selama 30 hingga 40 tahun. Hal ini juga diasumsikan bahwa badak betina menjadi dewasa secara seksual ketika mereka berusia 5-6 tahun. Sedangkan laki-laki pada usia 10 tahun. Musim kawin badak Jawa terjadi kira-kira dari bulan Juli hingga November. Akan tetapi, periode kehamilan tidak diketahui. Mungkin sekitar 16 bulan, mirip dengan badak bercula satu. Badak Jawa adalah hewan soliter kecuali ketika mereka ingin kawin dan ketika ibu-ibu merawat anak-anak mereka. Badak mulai aktivitas mencari makan di pagi hari menjelang siang. Badak akan menuju sungai untuk minum dan berendam. Meskipun berkulit tebal, badak tidak terlalu tahan dengan panas, hingga badak akan terus beristirahat hingga sore hari. Saat malam tiba, badak akan kembali pergi mencari makanan. Saat ini, populasi badak Jawa yang masuk kategori langka berkembang tersebut terbukti setiap tahun memiliki keturunan dengan terjadi kelahiran. Ia mengatakan populasi badak Jawa tersebut mengalami perkembangbiakan alami dengan baik dan dipastikan satwa yang dilindungi itu bisa berkembang. Selain itu juga ketersediaan pakan spesies itu masih melimpah dan dipastikan keberlangsungan hidup mereka berkembang biak. Sangat memperhatikan ekosistem populasi badak Jawa yang langka itu agar berkembang biak dengan menjaga serta melestarikan ujurnya Populasi ini yang terdiri dari sedikit individu dan keragaman ekosistem yang sempit dapat membawa risiko biologis yang sangat besar dalam hal pengurangan variabilitas genetik dan peningkatan inbreeding. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup populasi badak Jawa tersebut. Sebagai contoh, berkurangnya ketahanan hidup, kemampuan beradaptasi, bobot kelahiran, serta kesuburan. Dari ancaman lain di luar pemburuan, dalam beberapa dekade terakhir di Ujung Kulon, berkat penyadaran kepada masyarakat dan sosialisasi, tidak ada lagi pemburuan badak, tetapi bukan berarti badak Jawa telah aman di habitatnya. Taman Nasional di sebelah timur berbatasan dengan perkampungan masyarakat yang umumnya memelihara ternak. Dengan model pelepasan liaran, kerbau memiliki masyarakat untuk mencari makanan. Ini akan menyebabkan potensi penyebaran dan penularan penyakit dari hewan ternak ke satwa liar menjadi tinggi. Salah satu penyakit hewan yang paling mematikan adalah antrak yang mudah tersebar di kalangan hewan ternak. Saat ini, pihak otoritas dibantu kalangan aktivis mencoba memberikan tingkat penyadaran kepada masyarakat yang tinggal di sekeliling Taman Nasional, sekaligus mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Memang masih tidak ideal karena betina masih sedikit, tetapi masih ada anakan berarti masih bisa berkembang secara alami. Balai Taman Nasional Ujung Kulon menyebut bahwa spesies badak Jawa masih dapat berkembang secara alami. Ini dibuktikan dengan adanya anakan meski struktur populasi badak Jawa yang terekam masih belum ideal. Memang masih tidak ideal karena betina masih sedikit, tetapi masih ada anakan berarti masih bisa berkembang secara alami. Ini adalah pemaparan badak Jawa di Ujung Kulon. Siklus hidup badak Jawa. Awalnya bayi badak lahir setelah 15-16 bulan dalam kandungan. Setelah itu beberapa bulan awal masih menyusui dengan ibunya. Dan 2-5 tahun mulai pergi mencari makanan sendiri. Selanjutnya usia 10 tahun ke atas tumbuh dewasa dan mencari pasangan reproduksi. Dan terakhir klasifikasi badak Jawa. Ada beberapa penjelasan sedikit. Badak Jawa, meski ada harapan bahwa kelangsungan hidup badak Jawa bisa dilestarikan. Badak Jawa adalah spesies yang sensitif dan butuh perlindungan penuh. Agar tidak orang memasang jerat dan hal lain yang mengganggu konservasi, di Ujung Kulon ada hampir 100 kamera trap yang dipasang dan aktif. Setiap bulan baterainya diganti sambil dilihat apakah ditemukan keberadaan badak Jawa. Selain itu, dia menambahkan patroli keliling Ujung Kulon juga dilakukan secara terus-menerus agar kondisi badak Jawa bisa dipantau. Karena badak ini kan tidak bisa dipasangi GPS, Global Positioning System. Tidak seperti gajah. Kalau gajah bisa dipasangi GPS dan dipantau lewat smartphone bisa. Baterai GPS-nya juga tahan 2 tahun sehingga kemana itu bergerak bisa dipantau. Pada abad 19, badak Jawa tidak hanya ada di Ujung Kulon saja, tetapi tersebar hingga daratan rendah di Jawa Tengah. Karena pada masa penjajahan Belanda di Jawa itu banyak hutan-hutan dataran rendah yang dikonversi. Oleh karena itu, badak Jawa sekarang hanya tinggal di Ujung Kulon. Jadi, upaya konversi ini dilakukan setelah hingga habitat badak ini masa lalunya. Selain itu, penyusutan populasi badak Jawa juga disebabkan aktivitas perkebunan pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu dianggap hama sehingga pihak kolonial melegalkan penembakan satwa itu. Selain faktor tersebut, hal lain yang menyebabkan populasi badak menjadi langka adalah sifat satwa itu yang menyendiri, sehingga menyulitkannya menemukan pasangan dan melakukan reproduksi. Kadang-kadang juga terjebak di daerah lembab dan tidak bertemu lagi dengan pasangannya.